Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Nur Awalia Rahman, SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 4 Menurunge, Kecamatan Tanah Teriantang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus mahasiswa PPK BES 3 di LPTK UIN Alauddin Makassar dengan NIM 21000125477. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 3 semester 1 bab 2 dengan materi mengenal Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Khabir dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Demikian perkenalan saya, semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Silakan, Nak. Seluruhnya
Coba Ibu mau lihat kesiapannya belajarnya dengan memulai menyanyikan sifat-sifat wajib bagi Allah. Nyanyiannya seperti minggu lalu ya yang kita pelajari. Coba kita mulai. Allah wujud qidam baqo mukhalafatun bihawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah ilmun haya sama basar qalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Sifat-sifat wajib Allah. Apa? Sifat-sifat wajib Allah. Sifat Allah itu ada berapa yang kita ketahui? 3. Yang pertama apa? Sifat mustahil. Oke, apa lagi? Jais. Lalu sifat wajib. Jadi ada 3. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu materi yaitu teladan Asmaul Husna, tentang Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Khabir. Al-Wahhab dan Al-Khabir. Nah, coba perhatikan yang di atas. Gambar apa ini? Buah-buahan. Gambar apa saja? Nanas. Apa lagi? Apel. Apa lagi? Manis. Salad. Kira-kira anak-anakku pernah tidak merasakan ini? Bagaimana rasanya? Enak sekali karena mengandung gizi yang baik bagi tubuh. Kira-kira anak-anakku ini buah-buahan siapa yang memberikan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya coba perhatikan. Nomor berapakah yang artinya Allah Maha Pemberi? Yang mana di sini? Allah Maha Pemberi. Nomor 3. Oke, betul nomor 3. Tapi apa baca nomor 3? Al-Wahhab. Al-Wahhab, betul sekali. Itu artinya Allah Maha Pemberi. Ibu tanya lagi, nomor berapa yang artinya Allah Maha Besar? Coba cari. Nomor 5, betul lagi Pangeran. Apa bacanya? Al-Kabir. Selanjutnya tujuan pembelajaran untuk bab ini yaitu pertama, peserta didik mampu memahami Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Kabir. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat karya berupa mewarnai kaligrafi. Pertama itu pengertiannya Asmaul Husna. Siapa yang masih ingat? Apa artinya Asmaul Husna? Oke, nama-nama Allah yang terbaik. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Betul sekali. Asmaul Husna itu adalah nama-nama indah baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa? 99. Al-Wahhab, yang pertama itu Al-Wahhab. Apa artinya Al-Wahhab tadi? Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi. Coba Nadanu, silakan baca Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi.
tidak ada satupun yang bisa menandinginya, mengalahkannya, baik kekuasaan maupun kebesarannya. Bukti Allah Maha Besar, keberadaan alam semesta dan tata surya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira siapa yang ciptakan kita? Allah yang ciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah ciptaan yang paling sempurna. Kenapa? Karena kita mempunyai akal pikiran yang bisa belajar. Bisa apa lagi? Bisa berbicara, bisa jalan, bisa melihat, bisa mendengar. Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk sempurna. Makanya itu salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa perintah Allah? Sholat, apa lagi? Mengaji, apa lagi? Berdoa, apa lagi? Sudah sholat, bersedekah, saling tolong menolong. Apa yang perhatikan video pembelajaran tentang Al-Wahhab dan Al-Khabir dan akan ditayangkan ya. Pemberi karunia yang kita peroleh. Allah yang memberi kehidupan kepada kita, memberi keimanan, kesehatan, keselamatan, rezeki dan lainnya. Bukti Allah Maha Pemberi. Kita bisa lihat banyak orang yang berusaha, namun tidak semuanya sukses. Karena Allah lah yang memberi kita kesuksesan. Banyak yang berusaha sehat tetapi masih sakit, karena Allah lah yang menganugerahi kesehatan. Banyak yang bekerja keras tapi belum kaya. Nah, Allah lah yang memberi kekayaan. Allah sudah mengatur rezeki kita. Kewajiban kita hanya berusaha dengan maksimal atau ikhtiar, dan hasilnya Allah yang menentukan. Allah berfirman, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat ke-6. Begitu banyak nikmat yang kita peroleh. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita harus bersyukur. Caranya yaitu kita harus melakukan kebaikan-kebaikan, selalu beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cara menghayati Asmaul Husna Al-Wahhab: selalu bersyukur secara lisan dan perbuatan, menjadi orang yang peduli kepada sesama, memelihara lingkungan sekitar dan alam semesta, menjaga tanah air sebagai anugerah Allah yang luar biasa, melakukan perbuatan baik sebagai ibadah kepada Allah. Nah, manfaat orang yang meyakini Allah Maha Pemberi, yakni memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan, selalu berusaha dengan maksimal, menjadi orang yang tawakal, menjadi orang yang pandai bersyukur, dan menjadi orang yang peduli dan dermawan. Selanjutnya, video kaligrafi yang akan Ibu tampilkan. Bagaimana cara mewarnai kaligrafi yang indah dan bersih. Ayo perhatikan di atas. Siapkan dulu warna orange, ini orange yang kuat. Kemudian kita siapkan orange muda atau yellow orange. Lalu berikutnya kita gunakan warna yellow, warna kuning. Nah, ini kita warnai hiasan dulu di tengah-tengahnya dulu. Nah, untuk mahkota bunganya, atau kopak, nah kita gunakan warna pink. Pinknya dari pink yang kuat, yaitu red purple. Kemudian pink yang sedang itu rose madder, dan pink yang muda yaitu pink.
misalkan ini yellow chrome, kuning agak kewarna sedikit. Nah, berikutnya di tingkatan yang ketiga kita gunakan yang yellow, ini yang kuning murni. Paling atasnya kita gunakan lemon yellow untuk kuning yang seperti buah lemon warnanya. Nah, selesai warnanya kita gunakan tebal, saya gunakan pensil kaca dulu ini untuk mengebalkan pinggir-pinggir serta hiasan dekorasinya. Nah, untuk lafadznya saya gunakan penebalnya itu pensil 8B karena untuk lafadz itu belum ada detail ya. Jadi saya gunakan yang lebih aman untuk pensil 8B karena ujungnya kan lebih licin. Video pembelajaran tentang Al-Wahhab dan Al-Qadir serta bagaimana caranya mewarnai kaligrafi yang rapi dan indah. Siap? Nanti ada tugasnya? Oke, nah sebelum itu Ibu mau tanya tentang siapa yang mau menjawab apa artinya Al-Wahhab? Angkat tangan. Kaki Andi Yumna. Maha Pemberi. Apa-apa pemberiannya Allah kepada kita? Oke, Apra. Buah-buahan apa lagi? Tumbuhan apa lagi? Makanan, hewan. Selain makan dan minuman dan hewan apa lagi? Oke, Alia. Kesehatan apa lagi? Keselamatan, rezeki, dan keimanan. Ibu mau bagi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas proyeknya, yaitu seperti tadi yang kita pelajari, yaitu mewarnai kaligrafi Al-Wahhab dan Al-Qadir. Ibu perlihatkan ya contohnya. Perhatikan di papan tulis. Di sini sebentar Ibu bagikan Asmaul Husna kaligrafinya. Ada Al-Wahhab dan ada Al-Qadir. Ibu bagi beberapa kelompok. Tidak usah diwarnai di sini ya. Tidak usah diput dan di dalamnya. Tidak usah. Tapi yang kaligrafinya diwarnai, tapi yang di dalamnya tidak usah. Ya. Ya. Reza dan Alia bisa balik juga kursinya. Pangeran. Bawa semua pewarna. Ibu bagikan proyeknya ya. Jadi ada dua bentuk kaligrafi yang akan diwarnai ya. Ada Al-Wahhab, ada Al-Qadir. Ibu bagikan. Kasih Danus ini nah. Ibu ke sana. Ini ya. Selanjutnya Nabila Al-Wahhab. Selanjutnya Andi Yumna dan kawan-kawan Al-Wahhab juga. Alia dan kawan-kawan Al-Qadir. Ya, silakan. Ya, kita warnai sama-sama ya. Nah, kerja kelompok. Ya, bisa diatur yang mana. Misalnya pinggirannya siapa yang warnai, di tengahnya siapa yang warnai, supaya ada semua bagiannya. Oke, bagus. Ya, oke. Ya, kalau bagus pembagiannya bisa dibagi. Saya warna apa hanya juga ini warna hijau Ini tadi warna kuning ini. Semua
berapa hari itu? Jangan kata batu dulu. Kelompok 2, silakan tempel. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan tempel. Bagaimana hasil karyanya? Kelompok 1. Bagus. Kasih jempol dulu. Oke. Kami dari kelompok 2 karya Bagaimana hasil karyanya kelompok 2? Bagus. Tepuk tangan dulu. Oke. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Contohnya seperti apa? Oke, bagus sekali. Silakan tempel. Selanjutnya ibu yang mau nilai. Nah, untuk kelompok 1, Asmaul Husna tentang Al-Khabir, ibu mau lihat. Untuk hiasannya sudah bagus, cara pewarnanya rapi dan perpaduannya sudah bagus, biru, hijau, kuning, orange. Bagus. Warna perpaduan, gradasi krayonnya itu juga sudah bagus. Ada warna orange, kuning-kuningan seperti matahari terbenam. Warna di dalamnya warna biru, biru muda. Oke, bagus juga. Apalagi ada juga hiasan di atas. Kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok 4 ada hiasan atas dan bawah, itu lebih menonjol lagi. Nah, di sini ada perpaduan beberapa warna, ada warna orange, pink dan kuning. Nah, bagus juga. Apalagi di dalamnya ini warna coklat. Asmaul Husna Al-Khabir. Apalagi hiasannya dipakai tipes itu sudah bervariasi sekali. Bagus semua. Tepuk tangan untuk semua.
angkat kertasnya dulu sebelum ada apa-apa dari ibu. Perhatikan di atas. Asmaul Husnal Wahhab artinya A. Maha memelihara, B. Maha pemberi, C. Maha besar. Siap? Sudah semua ada jawabannya? Sudah. Sudah ada? Sudah. Angkat kertasnya semua. Oke. Angkat. Angkat. Masih ada satu orang. Oke. Masih ada satu. Oke. Ibu melihat. Coba. Kita jawab. Perhatikan. Oke. C. Menjadi orang yang peduli kepada sesama. Al-Wahhab ya. Ini Al-Wahhab. Oke, sekarang naikkan kertasnya. Oke, kita lihat jawabannya. Oke. Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Manfaat dari orang yang mempercayai Allah Maha Besar adalah A. Merasa tenang karena mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar. B. Merasa sombong karena merasa paling pintar. C. Merasa gelisah ketika ada seseorang yang menandinginya. Oke, sudah siap? Naikkan kertasnya. Oke. Kita lihat hasil terakhirnya. Nah, coba ibu lihat siapa nomor absen ketiga? Benar semua. Absen ketiga, kedua, 14, 11, 10, 1. Benar semua. Yang perhatikan coba absen yang lainnya. Yang ada salah. Oke. Silakan duduk semua. Oke, duduk. Tadi ada beberapa masih salah pengertiannya Al-Wahhab dan contohnya. Tadi. Oke. Tadi apa tadi jawabannya? A. Pengertiannya Al-Wahhab Maha Pemberi. Bagaimana kita harus bersikap? Tidak boleh sombong. Tadi banyak salah di situ. Lalu apa? Kalau misalnya merasa diri pintar, tidak boleh sombongnya, tapi kita bisa berbagi kepada teman. Ya. Jadi selamat pagi yang dapat 100. Selamat tepuk tangan dulu. Oke. Nah, itulah tadi tugas individunya. Sekarang ibu mau tanya, kira-kira masih ada tidak hal-hal yang anak-anakku belum mengerti, ataukah adakah yang mau bertanya dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang belum mengerti ataukah mau bertanya? Siapa? Oke, kalau tidak ada ibu yang mau bertanya, ya. Coba, apa itu Al-Wahhab? Allah Maha Pemberi. Ibu lagi, apa itu Al-Wahhab? Apa itu Al-Khabir? Apa contohnya Allah Maha
Bagaimana perasaannya anak-anakku? Pelajarannya tadi? Kenapa bisa seru? Apanya yang seru? Yang mewarnai dengan apa kuisnya? Oke. Apa lagi? Oke, pacu jalur. Jadi bagus sekali ya. Mau tidak lagi begitu untuk pelajaran selanjutnya? Pokoknya pelajaran selanjutnya kita pilih lagi media pembelajaran yang asyik dan menyenangkan. Oke. Sekarang sebagai kesimpulan untuk hari ini anak-anakku, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang terbaik yang berjumlah 99. Salah satunya itu yaitu Allah Maha Besar dan Allah Maha Pemberi. Allah Maha Pemberi itu kita diberikan kesehatan, kenikmatan, keselamatan, rezeki, keluarga. Untuk apa? Untuk kita syukuri. Tidak boleh berperilaku sombong ketika kita diberikan kelebihan, baik itu kepintaran, kecantikan, kekayaan. Itu tidak boleh sombong. Lalu Allah itu Maha Pencipta, Maha Besar. Ciptanya salah satunya seperti kita, yaitu manusia yang sempurna dan alam semesta. Itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Besar. Tiada yang bisa menandinginya. Ya, itulah pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini anak-anakku bisa meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, ilmu yang bisa anak-anak dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Ya, sebagai penutup silahkan Danu Naikna pimpin temannya membaca surah Al-Fatihah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.